Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berjumpa lagi dalam acara Sapaan Majelis. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Sebelum masuk pada acara renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Dan pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan firman-Mu untuk jemaat-Mu di GKJ Salatiga Utara. Kiranya Tuhan memberkati acara ini sehingga bermanfaat bagi memperkuat iman kepercayaan kami di GKJ Salatiga Utara. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai dasar untuk renungan kali ini diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 21. Nats bacaan diambil dari ayat yang ke-21, yang demikian bunyinya. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Judul dari renungan ini adalah Hidup dengan Pertimbangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita cermati isi kitab Amsal ini adalah isinya nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran tentang hidup. Hidup yang diharapkan adalah hidup yang benar dan berhikmat, serta rendah hati, tidak sombong, baik itu dalam berpikir, berkata-kata maupun dalam bertindak. Secara umum jika kita baca Amsal 3 mengandung pesan-pesan dan nasihat agar tetap berpegang pada hikmat dan kebenaran firman Tuhan. Ini juga lebih banyak nasihat tentang bagaimana harus hidup berhikmat, hidup yang takut akan Tuhan, hidup dengan pengertian dan akal budi, dan hidup dengan pertimbangan. Secara khusus pada Amsal 3 ayat 21 terdapat pesan kuat agar jangan sampai pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari mata dan agar malah dapat dipelihara. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang benar apa yang dikemukakan dalam Amsal ini. Jika kita tidak memperhatikan hidup kita, maka ada kecenderungan untuk hidup dengan kehendak kita sendiri. Akibatnya hidup menjadi tidak berhati-hati dan mungkin menjadi ceroboh dan tidak terkendali. Sebagai refleksi atas hidup kita di awal tahun baru ini, kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah kita termasuk orang yang dikenal berhati-hati saat mengambil keputusan, terutama untuk keputusan-keputusan besar, jangka panjang, atau berisiko tinggi? Jika iya, maka berbahagialah. Mengapa? Karena kita tidak hanya sedang mentaati nasihat firman Tuhan yang hari ini kita renungkan, tetapi sedang menjaga hidup kita dari hal-hal yang dapat berakibat buruk hingga berdampak fatal. Ya, nats renungan hari ini ditulis untuk memperingatkan agar jangan sampai pertimbangan dan kebijaksanaan atau hikmat menjauh dari hidup kita. Ada banyak orang akhirnya mengalami kesulitan luar biasa karena gemar mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang, terburu-buru
karena desaan waktu atau ketika kondisinya tidak ideal untuk mengambil keputusan. Para ahli juga menasihatkan agar kita tidak mengambil keputusan penting dalam kondisi jiwa tidak tenang, tertekan, atau saat fisik kita dalam keadaan kurang fit. Menurut nasihat firman Tuhan hari ini, kita dapat menambahkan hikmat dan pada pertimbangan, maka kehidupan kita akan dijauhkan dari masalah yang kerap dialami oleh mereka yang mengabaikan nasihat penting tersebut. Sejatinya setiap hari kehidupan kita diwarnai dengan keputusan demi keputusan. Ada keputusan kecil, sedang maupun besar, dengan dampak atau risiko minimal atau risiko yang cukup besar. Mari turuti nasihat firman hari ini demi kebaikan kita. Ambil komitmen bahwa mulai saat ini kita akan menjadikan pertimbangan dan hikmat sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap keputusan yang kita ambil. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami kembali menghadap di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan agar hikmat senantiasa ada dan menerangi hidup kami, supaya hidup kami senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.